Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Faturrahman. Dari kelas 11 TKJ 1 akan mempresentasikan tugas dari AIJ. Bismillahirrahmanirrahim. NAT, Network Address Translation, adalah suatu protokol yang digunakan mikrotik untuk mentranslasikan IP publik ke IP privat agar IP privat dapat terhubung dengan IP publik dalam penggunaan internet. Cara konfigurasi NAT pada mikrotik tersebut. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, sambungkan modem atau VC source internet ke mikrotik pada Ether 1 dan VC guest atau klien ke Ether 2. Pada VC klien, buka Winbox dengan search perangkat mikrotik dan tekan connect. Jangan lupa set login, admin, dan password kosongkan. Kemudian setting DHCP client, mendapatkan IP publik dari modem atau VC sumber internet pada mikrotik dengan cara IP_DHCP client. Kemudian pilih tanda plus dan pilih interface Ether 1 yang tersambung dengan modem atau VC sumber internet dan OK. Lalu lihat pada list DHCP client apakah sudah tertera tulisan bound di Ether 1. Berarti Ether 1 sudah mendapat IP address dari modem atau VC sumber internet. Lalu langkah selanjutnya, lihat pada address. Pada Ether 1 sudah mendapat IP dengan tanda D, yaitu dynamic, otomatis dapat IP dari modem atau VC sumber internet. Lalu sekarang buat address pada Ether 2 yang tersambung ke VC client. Masuk IP address, lalu tekan tanda plus, masukkan IP privat. Misal 192.168.5.1 atau sampai dengan 24 dan interface Ether 2, lalu OK, dan buat DHCP server pada Ether 2 seperti ulasan berikut. Sekarang setting NAT dengan cara buka IV firewall pada tab NAT, pilih tanda plus untuk menambah konfigurasi NAT, kemudian pilih chain, score NAT, dan out interface pada Ether 1. Pada tab action pilih masquerade atau OK, lalu OK. Kemudian setting DNS dengan pilih DNS, masukkan IP dari server, modem atau VC yang tersambung internet, dan DNS Google. Lalu konfigurasi NAT sudah selesai. Sekarang VC client dapat terkoneksi dengan sambungan internet. Kemudian ada cara konfigurasi IP statik dan dynamic. IP statik pertama, kalian menghubungkan menghubungkan mikrotik dengan Winbox. Kemudian setelah terhubung, kalian klik menu IP address. Setelah itu, kemudian kalian klik icon plus untuk menambahkan IP. Lalu kalian isi address dan network sesuai dengan IP yang berada di ISP kalian masing-masing. Misalkan ya bisa disebut 192, 168, 100.20 sampai dengan 24 untuk addressnya, dan 192.168.100.0 untuk networknya. Kemudian untuk interface berada di Ether 1. Setelah itu kalian klik apply, lalu OK. Kemudian kalian pergi ke menu IP DNS, lalu kalian isi di bagian server dengan DNS ISP kalian, atau bisa juga dengan DNS Google. Setelah itu checklist bagian allow remote request,
lalu klik apply dan oke. Terakhir, kalian bisa cek menggunakan terminal, lalu kalian ping ke gateway ISP kalian. Jika muncul tulisan reply, maka konfigurasi IP static kalian berhasil. Sama seperti tadi, pastikan MikroTik terhubung dengan Winbox. Kemudian kalian klik menu IP DHCP client. Lalu kalian klik icon plus lalu kalian konfigurasi di bagian DHCP untuk interface kalian isikan header 1, lalu kalian checklist bagian use peer DNS dan use peer NTP. Kemudian untuk bagian add default route kalian isikan yes. Setelah itu kalian klik apply atau oke. Untuk mengetahui apakah IP DHCP sudah diterima, kalian bisa cek menu IP address. Jika muncul IP address dengan ikon D di sebelah kirinya, maka konfigurasi sudah benar. Sama seperti tadi, kalian pergi ke menu IP DNS, lalu isi bagian server dengan DNS ISP kalian atau dengan DNS Google, lalu checklist bagian allow remote request, kemudian apply. Terakhir, sama seperti tadi, kalian bisa cek apakah internet sudah tersambung dengan pergi ke menu terminal, kemudian kalian ping ke gateway ISP kalian dan IP Google. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.